Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam ini adalah Senin yang kedua kita di bulan Januari, tanggal 9 Januari 2023. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus yang sudah menghentar hidup kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pulang dari luar negeri, sudah menikmati berkat Tuhan. Baik mungkin pergi keluar kota ataupun keadaan kita semua sudah melewati tahun 2022 dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Banyak kenangan indah, banyak kenangan manis, maupun mungkin beberapa kenangan-kenangan yang secara manusia mungkin ada duka, segala macam problem pergumulan hidup. Tapi katakan selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Sebab apapun kita alami memang itulah dunia. Memang akibat manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan dunia penuh dengan tangisan, dunia penuh dengan duka cita, dunia penuh dengan tantangan pergumulan hidup. Tapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Itu firman Tuhan. Oleh karena itu hidupi firman. Kita harus percaya di dalam Yesus, harus punya keyakinan iman yang teguh di dalam Tuhan, dan memiliki ketaatan kita kepada Tuhan. Seringkali masalah timbul itu karena kesalahan kita. Kita perlu sadar, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tuhan itu Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Kudus, Maha segala-galanya. Tidak ada satupun tercela. Tuhan itu Maha segala-galanya. Kita yang banyak salah, kita yang banyak dosa, kita seringkali mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kita melangkah di dalam kesalahan kita sendiri. Tapi seringkali kita tidak sadar menyalahkan Tuhan, menyalahkan pihak lain. Tapi belajar kita hari-hari berharap kepada Tuhan. Belajar kita merendah hati, minta ampun sama Tuhan atas segala kesalahan dosa yang sudah kita lakukan. Bertobat, hidup di dalam kehidupan yang baru. Seperti yang saya katakan pada waktu bulan Desember, waktu kita bicara Natal. Natal bulan Desember sangat mendekati dengan tahun yang baru. Tuhan mau supaya waktu kita merayakan ibadah Natal, bicara kelahiran, itu supaya kita lahir baru, supaya kita memasuki di tahun yang baru ini menggunakan paradigma baru, perilaku kualitas hidup yang baru, yaitu hidup andalkan Tuhan Yesus. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Terima kasih kepada Tuhan. Pada waktu malam ini Senin tanggal 9 Januari 2023, kembali saya akan lanjutkan kitab Wahyu, supaya senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dengan tema tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Karena nanti dikatakan di situ ada kota yang sangat mulia, dari emas tulen bagaikan kaca murni. Nanti kita baca dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 27. Berarti puji Tuhan, kita sudah baca kitab Wahyu 21 pasal. Tinggal satu pasal lagi, 22. Kita lanjutkan besok malam dan seterusnya. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, makin hari kita mau hati, pikiran, tubuh kita, hidup kita terpelihara sempurna, selalu diperbarui oleh kuasa firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Saya Pastor Yakub Rahmat dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, dengan penuh kesetiaan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara yang semua yang saya cintai, supaya makin hari kita mau cinta Tuhan, hidup ketaatan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya akan menyanyikan Oh Yerusalem baru. Oh Yerusalem baru. Haleluya. Oh Yerusalem mulia, Yerusalem kota mulia, haleluya. Sana hatiku, haleluya, rindu, haleluya. Oh Yerusalem, amin, haleluya. Oh Yerusalem baru, haleluya. Oh Yerusalem
Yerusalem, oh sangat mulia. Amin, haleluya. Sana hatiku rindu, haleluya. Oh Yerusalem, amin, haleluya. Oh Yerusalem baru, amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota yang mulia, kita rindu bersama Yesus. Sana hatiku rindu, haleluya. Oh Yerusalem. Itu tertulis Bapak Ibu, nanti kita baca di dalam kitab Wahyu. Saya membacakan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, haleluya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Kita ibarat pengantin perempuan berdandan dengan suami kita yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sana hatiku rindu, haleluya Yesus. Aku rindu berjumpa dengan Engkau, Yerusalem baru. Amin, haleluya. Oh Yerusalem baru. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Yerusalem baru. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, oh maha mulia, turun dari surga. Hatiku rindu Yesus, berjumpa dengan Engkau. Haleluya. Masuk Yerusalem baru. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mata kami, hati kami, mulut kami, sebentar kami membaca firman Tuhan. Kami lapar, haus dengan firman-Mu. Roh Kudus akan tuntun hidup kami. Roh Kudus mengajar kami, mengingatkan kami Bapa di tahun yang baru ini, untuk kami melangkah di dalam kehidupan yang baru, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Bapakku Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-hamba-Mu, kami anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita sudah memasuki tahun yang baru 2023, menjadi perenungan kita bersama dan evaluasi kita bersama. Seberapa jauh kualitas kekristenan kita saat ini kepada Tuhan.
Apakah benar kita sudah hidup baru? Atau masih menggunakan kehidupan yang lama? Perilaku lama, paradigma lama, itu semua nggak laku nanti Bapak Ibu Saudara. Mari kita cepat bertindak. Segera cepat hidup baru Saudara. Bapak Ibu yang saya cintai. Gunakan rumus lama. Semua nggak laku di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu tempat hidup yang baru di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh itu mari kita tinggalkan kehidupan yang lama. Masukilah hidup yang baru, sungguh-sungguh berkualitas menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bukan waktunya lagi kita menggunakan kedagingan kita. Perbuatan daging semua tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 27. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulain bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, yang ke-12 batu kecubung, dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu ada lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ayat 27 yang terakhir. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 27. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Sudah menikmati berkat Tuhan tahun 2022. Menikmati berkat Tuhan dari sejak kita lahir di muka bumi ini sampai detik ini, hari ini, Senin malam tanggal 9 Januari 2023. Kasih Allah yang sempurna senantiasa ada bersama kita. Kita terima itu berkat Tuhan, kita terima itu kasih Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, Pastor Yakub Rahmat, tetap saya akan berdoa buat mungkin Bapak Ibu ada yang masih di luar negeri, masih menikmati jalan-jalan rekreasi bersama keluarga. Nikmati itu berkat Tuhan, tapi jangan lupa dekat dengan Tuhan. Kemanapun Bapak Ibu pergi, jangan lupa berdoa bersama istri, bersama anak-anak. Kalau pergi dengan keluarga, mau makan berdoa, selesai makan berdoa. Apapun awali dengan doa, akhiri dengan doa, dan setiap saat berdoa. Dimanapun Bapak Ibu, jangan jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Makin kita makin intim dengan Tuhan, berarti kesimpulannya makin kita mendekati langkah yang terakhir. Kita sudah melewati tahun-tahun yang sudah kita lewati, tidak akan terulang. Tahun 2022 tidak akan terulang lagi sampai selama-lamanya. Dan selalu akan kita menjalani hidup yang baru, tanggal yang baru. Besok tanggal 10 Januari 2023, bukan 10 Januari 2022. Tanggal yang baru. Itulah tujuan dari Tuhan, supaya kita melangkah di dalam kehidupan yang baru. Itu coba saudara, pakai logika saja sudah masuk akal sehat. Kemarin tanggal 8 Januari 2023, saat ini bukan tanggal 8, tapi sudah tanggal 9 Senin malam. Besok pagi sudah bukan Senin malam lagi, besok pagi adalah Selasa pagi, dan tanggalnya beda, tanggal 10 Januari 2023. Sesuatu yang baru terjadi. Oleh karena itu demikian juga kehidupan yang baru harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab ternyata ini nanti kita menikmati kota yang baru, saudara. Coba kita baca. Wahyu pasal 27 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi,
Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota yang kudus, Yerusalem baru, saudara. Bukan Yerusalem lama. Saya puji Tuhan, nanti kalau Tuhan berkenan, bersama Yael Holy Land Tour akan berangkat ke Israel, Yerusalem, di dunia di Israel pada bulan Maret. Tolong bantu dalam doa saya, dan dalam doa Bapak Ibu. Itu Yerusalem di Israel. Tapi nanti bukan Yerusalem itu. Yerusalem baru di surga kekal selamat. Lihat ini, kalau kita baca. Kota itu sendiri emas turlain, bagaikan kaca murni. Semuanya emas, emas, emas penuh kemuliaan. Wow, saya sendiri belum pernah lihat ini batu-batu, saudara. Ya, kalau ada batu nilam, ya, atau batu mirah, ya, ada batu samrud, segala macam batu sardis. Wow, saya kagum-kagum, nanti saya ngomong sama Tuhan Yesus, ngomong sama malaikat, Tuhan ini apa Tuhan? Bapakku Yesus yang kucintai. Ini ada batu-batu yang luar biasa indahnya di surga. Oh, luar biasa. Itu karena Tuhan Yesus. Oleh itu mari, sesuai dengan tema, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Mari, berarti kita harus hidup yang baru. Pikiran baru, perkara najis, perkara yang bukan dari kehendak Tuhan, kita buang dalam nama Yesus. Marilah hidup yang baru. Kekristenan itu kekristenan yang baru, Bapak. Ada damai baru, sifat karen tidak benar kita buang dalam nama Yesus. Tapi mari miliki sifat yang baru, karakter baru, semua kehidupan yang baru, hati yang baru, batin yang baru, perilaku baru. Yang suka merokok, lepas berhenti merokok. Yang suka nonton pornografi, lepas, tidak boleh nonton lagi pornografi. Yang dulu pemarah, marilah belajar kita sabar. Suami istri harus baik, damai. Istri, anak semua, ada tetangga semua harus baik. Hidup kita harus benar. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan. Jangan menggunakan kehidupan yang lama. Kita buang kehidupan yang lama dalam nama Yesus. Tapi kehidupan yang baru. Tunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan. Supaya kualitas kehidupan kita beda. Tampil beda. Bukan dengan berbeda dengan fisik. Tapi hati yang diisi dengan firman Tuhan. Supaya nanti kita kelak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yerusalem baru, haleluya. Oh Yerusalem mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, haleluya. Oh Yerusalem, amin, haleluya. Oh Yerusalem baru, amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota yang mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu, haleluya, haleluya. Oh Yerusalem, amin. Di tahun yang baru ini, mari kita komitmen dengan Tuhan. Kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang baru. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Berjaga dan berdoa sebelum kita berbaring tidur, dan lakukan firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dari saat ini
dan kita memasuki Yerusalem, di surga yang mulia bersama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Biar di bulan Januari, Februari, sebentar lagi, minggu depan, 2 minggu lagi kita merayakan Imlek, itu juga saya akan terangkan Imlek, dan kita makin hari makin setia ikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.